Halo Smart Riders, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu sistem rem di sepeda motor dan penggunaannya supaya kita tetap aman selama berkendara di jalan raya. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bayangkan kita lagi berjalan dengan santai, dengan tenang, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di depan sepeda motor kita. Tentunya apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah sistem pengereman yang efektif. Bukan cuma remnya, tapi bagaimana cara kita melakukan pengereman dengan baik, supaya kita bisa berhenti tepat pada waktunya dan tidak mengalami kecelakaan. Tentunya untuk bisa mengoperasikan dengan efektif, kita perlu memahami tentang sistem rem yang ada di sepeda motor kita. Tenang, kita nggak akan belajar jadi mekanik di sini. Kita hanya perlu memahami prinsip dasar dari sistem rem yang ada di kendaraan kita supaya kita bisa mengoperasikannya dengan efektif dan tentu saja aman dan membuat kita berkendara lebih selamat. Yang pertama, apa sih fungsi rem yang ada di sepeda motor kita? Untuk menghentikan motor, ya memang tujuan kita melakukan pengereman adalah untuk menghentikan laju sepeda motor kita. Tapi prinsip dasar atau prinsip kerja dari rem kita adalah menghentikan atau memperlambat laju putaran roda dari sepeda motor kita. Untuk bisa berhenti, sepeda motor kita selain memerlukan rem yang bagus, juga tentunya sepeda motor kita memerlukan traksi atau daya cengkram bannya ke jalan raya. Contohnya kalau kita misalnya jalan di jalan raya yang permukaannya licin, misalnya habis hujan. Ketika kita menekan tuas rem kuat-kuat, apakah motor kita langsung berhenti? Tentunya enggak. Yang langsung berhenti apanya? Rodanya. Dalam situasi seperti itu, rodanya sudah berhenti, motornya masih meluncur, motor itu akan terus meluncur sampai gaya dorongnya habis. Biasanya bahkan sebelum gaya dorongnya habis, kita udah jatuh duluan. Jadi dari memahami prinsip ini bahwa rem adalah menghentikan putaran roda, artinya tekanan yang kita berikan pada tuas rem juga tentunya harus terukur supaya tidak serta-merta roda kita berhenti, tapi ban kita kehilangan daya cengkramnya terhadap aspal. Memang untuk itu sekarang sudah ada teknologi yang dinamakan dengan ABS. Teknologi ABS ini baik di mobil atau di sepeda motor mencegah terjadinya ban terkunci atau bannya berhenti tapi mobil masih meluncur. Tujuan kenapa mobil dan motor sekarang yang modern sudah dilengkapi dengan teknologi ABS tentunya untuk mencegah mobil atau motor kita kehilangan daya cengkram bannya ke permukaan jalan. Untuk pembahasan tentang teknologi ABS kita akan bahas di video lain. Sekarang kita fokus ke sistem remnya aja dulu. Berikutnya nih, selain fungsinya, yang paling bagus untuk ngerem sepeda motor tuh rem depan aja, rem belakang aja, atau dua-duanya sih. Nah, yang paling bagus atau yang paling aman adalah mengoperasikan kedua rem dari kendaraan kita atau dari sepeda motor kita. Rem depan dan rem belakang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pengereman pada sepeda motor, pada saat kita menekan tuas rem, itu center of gravity atau gampangnya titik berat dari kendaraan kita itu berpindah atau bergeser ke arah depan. Itu makanya kalau kita lagi ngerem, kita terasa seperti didorong ya. Nah, ketika titik berat itu pindah ke depan, otomatis beban itu lebih banyak ada atau bertumpu di roda depan. Dalam situasi seperti ini, kalau kita hanya mengandalkan rem depan saja, maka kendaraan kita atau sepeda motor kita akan menjadi lebih tidak seimbang dan akhirnya lebih sulit dikendalikan, kemudian juga menjadi rawan tergelincir. Dan kalaupun kita berhasil mempertahankan keseimbangannya, maka jarak pengereman yang dibutuhkan akan lebih panjang ya, karena rem belakang tidak menahan ya, karena kita misalnya 100% hanya mengandalkan rem depan saja. Lalu bagaimana kalau kita hanya mengandalkan rem belakang saja? Pada saat center of gravity atau titik berat itu bergeser ke depan, beban yang ditahan oleh roda belakang menjadi lebih ringan tentunya dibandingkan dengan roda depan. Ketika dia menjadi lebih ringan,
roda belakang ini akan lebih rawan untuk kehilangan traksi atau kehilangan daya cengkram terhadap aspal. Ketika ban belakang ini terkunci, dia juga akan membuat kita menjadi tidak stabil dan akhirnya bisa menyebabkan kita jatuh. Karena ban yang terkunci itu bahkan biasanya bergerak lebih cepat dibanding dengan ban yang tidak terkunci. Nah, akibatnya kalau kita melakukan pengereman hanya rem belakang saja, ban terkunci, biasanya apa? Motor itu seperti kayak didorong. Nah, dia akan agak miring ke kiri atau ke kanan tergantung kondisinya saat itu dan ini bisa menyebabkan kita jatuh. Kalaupun kita bisa mempertahankan supaya ban kita tidak kehilangan traksi atau tetap punya daya cengkram ke aspal, jarak pengeremannya sekali lagi akan lebih panjang tentunya dibandingkan kalau kita ngerem dengan rem depan dan rem belakang. Jadi paling aman adalah secara proporsional kita melakukan pengereman rem depan dan rem belakang secara berbarengan. Nah, untuk tadi kita bahas ketika center of gravity atau titik berat itu pindah ke depan, memang kerja rem depan tetap lebih berat dibanding kerja rem belakang. Dan ini oleh pabrikan motor sudah diperhitungkan. Makanya kalau kita lihat, misalnya motor kita sama-sama menggunakan cakram atau disc brake. Cakram yang ada di rem depan pasti lebih besar daripada cakram yang ada di rem belakang. Bahkan misalnya kalau kita lihat Superbike atau MotoGP, cakram depan itu mereka menggunakan 2 piringan dan 2 kaliper. Sementara cakram belakang mereka hanya menggunakan 1 piringan saja. Atau kalau yang motornya hanya pakai 1 disc brake. Nggak pernah kan lihat motor yang depannya tromol, belakangnya disc brake? Kebanyakan atau hampir semua bahkan itu depannya disc brake, belakangnya tromol. Ini karena apa? Dari pabrikan sudah memperhitungkan bahwa kerja rem depan akan lebih berat daripada rem belakang. Di mana ketika pengereman, center of gravity akan bergeser ke arah depan. Dan juga walaupun kita sudah mengoperasikan keduanya, rem depan dan rem belakang, tekanannya atau proporsi dari tekanannya juga harus kita sesuaikan. Karena tidak seperti mobil, sepeda motor rodanya cuma 2. Begitu kita menekan pedal rem terlalu kuat dan ban kita terkunci sehingga kehilangan daya cengkramnya terhadap aspal, itu adalah resep ampuh buat kita jatuh. Tidak semua orang bisa dengan sigap menjaga keseimbangan sepeda motornya dalam situasi motornya tergelincir tadi. Jadi lebih mudah adalah melakukan tindakan pencegahan dengan menekan rem secara proporsional. Satu lagi yang harus selalu kita ingat adalah sepeda motor tidak bisa dengan mudah melakukan manuver menghindar. Jadi hindari kemungkinan kita harus ngerem mendadak atau melakukan manuver menghindar. Itu jauh lebih mudah daripada melakukan manuver itu sendiri. Caranya, jaga jarak dan sesuaikan kecepatan sepeda motor kita dengan situasi dan potensi-potensi bahaya yang ada di sekeliling kita. Kalau seandainya kita berjalan di area yang ramai misalnya, tentunya sesuaikan kecepatan kita sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba di depan kita, kita tidak perlu melakukan pengereman mendadak. Jangan lupa supaya sistem pengereman kita tetap bekerja dengan optimal, lakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem rem kita. Misalnya kampasnya, perhatikan apakah sudah waktunya diganti atau belum. Kemudian juga untuk sistem rem yang menggunakan hidrolik, minyak remnya kita periksa dan juga kita ganti secara rutin. Jangan minyak rem kita biarkan sampai seumur motor tidak pernah diganti, tapi ganti secara rutin. Berapa lama kita harus mengganti minyak rem? Tentunya lihat di buku petunjuk dari sepeda motor kita masing-masing. Karena di buku petunjuk atau di manual book itu sudah tersedia kapan kita harus mengganti dan jadwal-jadwal terkait perawatan kendaraan lainnya. Oke Smart Riders, semoga tips ini bisa membantu kita supaya bisa berkendara lebih aman di jalan raya. Dan mari sama-sama kita ciptakan jalan raya yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.